Waktu itu aku bayar 2.600 pound sterling atau sekitar 52 juta. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat-sehat semua. Hari ini aku nggak bisa bikin vlog aktivitas karena lihat nih jari aku teman-teman, bengkak dibandingin sama jari yang kiri. Ini jari yang kanan nih, dan aku tuh aktif menggunakan tangan kanan, jadi hari ini susah buat aktivitas, nggak bisa masak karena ini aku nggak bisa megang apa-apa. Jadi kemarin itu aku bangun pagi memang udah mulai bengkak, tapi kayak masih tetap bisa aktivitas, aku masih bisa masak. Merah dan bengkak dan agak-agak sakit, cuma aku pikir kenapa ini ya, nggak tahu, soalnya kayak agak-agak sakit dikit. Aku pikir mungkin karena sehari sebelumnya aku kan berkebun, jadi aku banyak kayak nyangkul-nyangkul gitu, mungkin capek kali jarinya. Jadi aku pikir nggak apa-apa. Tadi pagi bangun tambah bengkak, terus sakit banget, nyeri, nyut. Aku sampai mau megang apa-apa itu nggak bisa. Jadi kayak mau megang gelas gini, mau angkat ini nggak bisa, ini sakit banget. Hanya tadi pagi aku udah ke dokter. Kata dokter ini infeksi, aku udah dikasih antibiotik. Terus setelah aku perhatiin, ini kan merahnya udah mulai memudar karena tadi udah minum antibiotik. Kayak ada bekas-bekas gigitan, ada 3 titik putih bekas gigitan. Mungkin waktu aku berkebun itu, karena aku ada beberapa kali nggak pakai sarung tangan, mungkin kegigit serangga gitulah. Karena namanya di tanah ya, kita nggak tahu ada serangga apa aja. Ya udahlah seperti ini. Mudah-mudahan besok udah mendingan, jadi aku udah bisa aktivitas lagi. Karena nih bengkaknya lumayan nih bandingin sama jari kiri aku. Jadi vlog hari ini kita ngobrol-ngobrol aja ya. Hari ini aku mau cerita mengenai visa aku selama di Inggris. Nah, tahun depan itu aku udah bisa jadi warga negara Inggris. Kalau mau aku udah bisa ajukan, karena aku tahun depan itu udah 5 tahun tinggal di Inggris. Jadi itu ada tahapan-tahapannya sih untuk jadi warga negara ya. Tapi aku bisa juga pilih untuk tetap jadi WNI, tetap punya paspor hijau, tapi udah berhak untuk tinggal di sini seumur hidup aku. Nggak perlu ajukan visa lagi, nggak perlu bayar lagi. Jadi aku datang ke Inggris itu aku pakai visa fiance. Karena aku kan menikah resminya itu di Inggris ya, bukan di Indonesia. Setelah dari fiance visa itu baru aku ajukan jadi spouse dari visa pasangan setelah menikah resmi. Kalau misalnya buat teman-teman yang udah menikah resminya di Indonesia, pas kesini itu langsung spouse visa aja. Jadi awal-awal aku datang itu aku ajukan dari Indonesia. Untuk spouse visa atau fiance visa kita harus ajukan dari Indonesia, kita nggak bisa ajukan di dalam Inggris. Waktu itu aku biayanya itu aku ajukan Desember 2018, visanya tuh keluar Februari 2019. Waktu itu aku bayar 2.600 pound sterling atau sekitar 52 juta. Waktu itu harus ada sertifikat TBC, sertifikat bahasa Inggris, tapi gampang kok tesnya, itu cuman yang percakapan, jadi bukan yang tes Inggris yang untuk sekolah jadi yang susah, enggak, ini gampang banget, cuman percakapan 5 menit selesai. Setelah itu, setelah aku sampai di Inggris tahun 2019, kita menikah catatan sipil di sini, aku ubah dari fiance visa ke spouse visa. Itu bayar lagi teman-teman, itu 2.200 pound sterling atau sekitar 44 juta. Nah, itu visa itu berlaku untuk 2,5 tahun. Waktu awal 2021 visa aku selesai yang itu, jadi aku harus perpanjang lagi. Aku ajukan visa spouse lagi untuk tahap yang selanjutnya ya. Bayarnya juga mirip, 2.200 pound sterling atau sekitar 44 juta. Nah, tahun depan adalah tahun terakhir aku bayar. Tahun depan itu aku bakal bayar sekitar 50 juta. Dan aku harus ikut tes Life in the UK test tentang kehidupan sih. Jadi akan ada pertanyaan-pertanyaan gitulah. Tapi banyak kok bukunya kita bisa baca-baca, dan pertanyaannya dari tahun ke tahun katanya itu lagi. Karena aku ada follow grup kan di Facebook.
mengenai kita yang punya pasangan orang Inggris. Jadi situ banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak info-info gitulah. Jadi untuk Live in the UK test itu katanya udah sama semua pertanyaannya, gak usah takut. Nah, untuk ajukan visa pasangan ke Inggris, itu pemerintah Inggris itu sangat mementingkan itu 3 hal. Yaitu 1, keuangan, itu penting banget. Tuh serangga tuh kan. Begini kalau di kebun teman-teman, ada serangga. Paling penting itu keuangan, karena mereka nggak mau kita nanti jadi beban ya, jadi beban negara. Jadi keuangan pasangan kita, bukan keuangan kita nih, keuangan si pasangan kita yang orang Inggris itu yang penting. Itu minimal gajinya harus 18.600 pound sterling per tahun, atau sekitar 360 juta per tahun, atau sekitar kalau per bulan itu berarti berapa ya? Aduh, sekitar 1.200 atau sekitar 2.000. Aduh, hitung-hitungan aku jadi ini sih. Kalau sekitar 360 juta setahun berarti sekitar 30 juta per bulan ya gajinya minimal nih. Baru mereka bisa bawa pasangannya ke Inggris. Terus rumah itu penting banget. Nggak harus punya, bisa juga sewa. Nanti paling lampirin bukti sewa dari landlord, dari yang punya rumah bahwa kita itu nyewa. Dan mereka tuh sampai mau tahu ada berapa ruangan dalam rumah, siapa aja yang tinggal dalam rumah itu. Pokoknya lumayan detail. Pertanyaan-pertanyaan tuh banyak. Aku harus ngisi formulir itu banyak banget. Yang ketiga itu adalah tentunya kalau karena aku fiancé visa, bukti bahwa aku akan menikah di UK, akan menikah di Inggris. Waktu itu Ian harus ke City Council, ke tata kota, ke wali kota ya, ke tata kota, City Council kalau sini bilangnya, untuk bikin appointment untuk kita menikah nanti. Nah, itu 3 hal itu penting banget. Nah, setelah itu apa aja yang aku dapat dari visa spouse aku selama di sini? Apakah aku dapat semua fasilitas sebagai warga negara? Aku belum dapat semua fasilitas sebagai warga negara. Jadi di sini kan kalau orang nggak kerja itu bisa dapat bantuan per bulan gitu, uang. Nah, aku tuh belum bisa dapat. Tapi aku udah dapat fasilitas kesehatan kayak ke rumah sakit gitu. Kayak misalnya aku harus operasi, itu aku udah bisa dapat gratis. Tapi itu karena aku bayar waktu. Jadi visa aku tuh udah termasuk biaya kesehatan. Sistem kesehatan saya itu mirip BPJS teman-teman. Jadi kita harus ke dokter umum dulu sebelum untuk ke spesialis. Nanti dokter umum yang akan rujuk ke dokter spesialis mana kita pergi. Tapi setidaknya itu gratis, dan teknologi kesehatan sini tuh lumayan maju ya, maju banget malah. Nah, itu aku udah dapat semua fasilitas itu. Tapi nanti tahun depan, nah itu aku udah bebas mau tinggal di sini seumur hidup aku juga nggak apa-apa, walaupun aku masih paspor hijau, karena Inggris mengakui dua warga negara. Kalau Indonesia kan nggak bisa ya, harus pilih salah satu ya, antara warga negara Indonesia atau udah enggak gitu. Kalau sini tuh masih bisa. Jadi walaupun aku tetap WNI, tetap aku bisa ajuin jadi warga negara sini, tapi aku bakal tetap jadi WNI sih. Hatiku tetap Indonesia. Jadi visa aku yang terakhir ini akan selesai bulan Agustus tahun depan. Jadi sekitar bulan-bulan Juli gitu, aku udah awal Juli aku udah harus mulai ajuin visa. Aduh, itu formulirnya itu banyak banget teman-teman, aku harus isi. Pokoknya waktu awal-awal malah yang harus di print dan dikirim. Jadi aku waktu itu kirim online-nya ke Ian, terus Ian print, terus kirim di sini. Untung sekarang itu semua udah kirim online di formulirnya online terus dikirim, jadi lebih gampang. Tapi itu banyak banget, kayak sekitar 20 atau 30 halaman gitu, karena pertanyaannya detail banget. Kalau punya anak, misalnya aku dan Ian udah punya anak, terus aku bawa anak ke sini, itu biayanya double teman-teman. Yang aku punya itu aja kan berapa 44 juta ya, kalau aku bawa anak itu 88 juta tuh. Jadi kalau ada 2 anak ada nambah lagi biayanya. Jadi ya begitulah, lumayan. Jadi teman-teman kalau misalnya
kenalan online, terus ketemu bule Inggris ya, seperti itulah ya teman-teman nanti prosesnya. Kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya, boleh DM aku di Instagram @fanny-ian22 atau kolom komen. Dan aku sih sarankan untuk join grup di Facebook ya, I Love My Foreign Spouse. Karena di situ semua info mengenai spouse visa itu detail banget, dan di sananya semua orang itu sangat-sangat membantu, akan bantu jawab pertanyaan-pertanyaan kita. Oke teman-teman, sekian dulu vlog hari ini. Mudah-mudahan aku besok udah bisa vlog aktivitas lagi ya, udah turun dan udah nggak sakit. Ini sih udah nggak senyut-nyut tadi pagi karena kan udah minum antibiotik, cuma tetap aku tuh belum bisa megang kayak ini, aku nggak bisa megang sama sekali, sakit. Mudah-mudahan besok udah oke, jadi aku bisa aktif lagi. Makasih teman-teman udah nonton vlog obrolan aku mengenai visa hari ini, dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye.